Selamat pagi semuanya. Baik, nama saya Pengalaman Duru, NPM 21120092, kelas SIP 2101. Mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Pada video kali ini saya membahas tentang definisi prinsip PHS dan penyebab kegagalan pengembangan sistem informasi. Definisi sistem informasi. Pengertian sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung fungsi manajerial organisasi dalam kegiatan strategis dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Prinsip sistem informasi. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi yaitu: 1. Sistem yang dikembangkan adalah untuk manajemen. Setelah sistem selesai dikembangkan, maka yang akan menggunakan informasi dari sistem ini adalah manajemen, sehingga sistem harus dapat mendukung kebutuhan yang diperlukan oleh manajemen pada waktu Anda mengembangkan sistem. Maka prinsip ini harus selalu diingat. 2. Sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Sistem informasi yang akan kita kembangkan membutuhkan dana modal yang tidak sedikit. Apalagi dengan digunakannya teknologi yang mutakhir. Sistem yang dikembangkan ini merupakan investasi modal yang besar, seperti halnya dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu: 1. Semua alternatif yang ada harus diinvestigasi. 2. Investasi yang terbaik harus bernilai. 3. Sistem yang dikembangkan memerlukan orang-orang yang terdidik. Manusia merupakan faktor utama yang menentukan berhasil tidaknya suatu sistem, baik dalam proses pengembangannya, penerapannya, maupun dalam proses operasinya. Oleh karena itu, yang terlibat dalam pengembangan maupun penggunaan sistem ini harus merupakan orang yang terdidik tentang permasalahan-permasalahan yang ada dan terhadap solusi-solusi yang mungkin dilakukan. 4. Tahapan kerja dan tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Proses pengembangan sistem umumnya melibatkan beberapa tahapan kerja dan melibatkan beberapa personil dalam bentuk suatu tim untuk mengerjakannya. Pengalaman menunjukkan bahwa tanpa adanya perencanaan dan koordinasi yang baik, maka proses pengembangan sistem tidak akan berhasil dengan memuaskan. Untuk maksud ini, sebelum proses pengembangan sistem dilakukan, maka harus dibuat terlebih dahulu skedul kerja yang menunjukkan tahapan-tahapan kerja dan tugas-tugas pekerja yang akan dilakukan, sehingga proses pengembangan sistem dapat dilakukan dan selesai dengan berhasil sesuai dengan waktu dan anggaran yang direncanakan. 5. Proses pengembangan sistem tidak harus urut. Prinsip ini kelihatannya bertentangan dengan prinsip nomor 4. Tetapi tidaklah demikian. Tahapan kerja dan pengembangan sistem prinsip nomor 4 menunjukkan langkah-langkah yang harus dilakukan secara bersama-sama
Ingatlah, waktu adalah uang. Misalnya di dalam pengembangan sistem, perancangan output merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum melakukan perancangan file. Ini tidak berarti bahwa semua harus dirancang semuanya, yaitu terlebih dahulu waktu dapat melakukan rancangan file, tetapi dapat dilakukan secara serentak, yaitu sewaktu proses pegadaian hardware. 6. Jangan takut membatalkan proyek. Umumnya, hal ini merupakan pantangan untuk membatalkan suatu proyek yang sedang berjalan. Keputusan untuk meneruskan suatu proyek atau membatalkan memang harus dievaluasi dengan cermat. Untuk kasus-kasus yang tertentu, di mana suatu proyek terpaksa harus dihentikan atau dibatalkan karena sudah tidak layak lagi, maka harus dilakukan dengan tegas. Keraguan untuk terus melanjutkan proyek yang tidak layak lagi karena sudah terserapnya dana ke dalam proyek ini yang mengubang dana yang sia-sia. Sistem informasi dibangun untuk mendukung proses yang berjalan dalam sebuah organisasi, di mana di dalamnya tercakup antara lain proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Apa itu PHS dalam sistem informasi? PHS merupakan teknik untuk mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan yang terjadi pada sistem informasi. Penyebab kegagalan sistem informasi ada 4, yaitu 1. Kurangnya penyesuaian pengembangan sistem. 2. Kelalaian menetapkan kebutuhan pemakai dan melibatkan memakai. Kurang sempurnanya evaluasi kualitas dan analisisnya biaya. 4. Adanya kerusakan dan kesalahan rancangan. Pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi sering disebut sebagai proses pengembangan sistem. Pengembangan sistem didefinisikan sebagai aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan problem metodologi pengembangan sistem dan memanfaatkan kesempatan yang timbul. Metodologi pengembangan sistem dipromosikan sebagai sasaran untuk meningkatkan pengolahan dan pengendalian proses pengembangan perangkat lunak, penataan dan menyederhanakan proses dan standarisasi proses pengembangan dan produk dengan menentukan kegiatan yang harus dilakukan dan teknik yang digunakan. Baik, demikianlah hasil pembahasan saya pada video kali ini. Jika ada kata-kata yang kurang bagus, baik itu dalam menyapa tadi dan menyampaikan materi, saya minta maaf dan saya akhiri. Selamat pagi semuanya.